Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang SM, tentunya masih di channel Aris Tenaniki. Di video kali ini kita akan melanjutkan part selanjutnya dengan judul Kualat Gunung Merapi. Kali ini kita akan membahas pendakian awal yang dimulai dengan banyaknya teror yang terjadi. Bagi yang belum menyimak video sebelumnya, silakan tonton dulu agar bisa mengikuti alur yang kita bawakan. Baiklah, tak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Meskipun kembali susah payah karena harus berbagi celah dengan carrier, satu persatu dari kami menuruni mobil, dan seketika tanpa perintah semuanya berpencar mencari kebutuhan masing-masing sebelumnya. Sebelumnya kami membuat janji untuk belanja secukupnya dan segera mungkin berkumpul kembali di mobil. Aku pun bergegas sendiri melangkah menuju kios makanan. Entah dibawa oleh siapa dan dituntun oleh siapa, tiba-tiba kaki ini berjalan ke dalam pasar, seakan mengetahui kemana ia harus mampir. Sampailah aku di sebuah kios yang menjual berbagai makanan, terutama mie instan. Tidak afdal rasanya jika mendaki tanpa ditemani oleh mie instan. Aku membeli beberapa bungkus untuk keperluan selama di atas gunung. Kegiatan mendaki itu membutuhkan tenaga yang kuat, sedangkan tubuh ini akan mendapatkan tenaga jika kita menyuplainya dengan makanan. Bagiku, tidak ada lagi makanan yang lebih praktis dibanding dengan memasak mie instan. Aku kira kalian setuju dengan ini. Mas. Seseorang menepuk bahuku dari belakang. Aku lantas membalikkan tubuhku ke arah di mana suara itu berasal. Seorang pemuda dengan senyum hingga membuat matanya sipit, berdiri sedikit membungkuk tepat di belakangku. Dia hanya memakai baju sorjan dan celana pansi hitam, sedangkan kepalanya ditutupi oleh belangkon. Kelihatannya ramah banget orang ini. Siapa dia? Masnya mau kemana? Tanya pemuda itu dengan lembut. Mau ke Merapi, Mas, jawabku. Boleh saya nitip sesuatu, Mas? Tanyanya lagi. Lalu pemuda itu merogoh sesuatu dari celananya. Dia mengeluarkan sebuah koin, lalu memberikannya kepadaku. Nampaknya aku tidak pernah menemukan koin itu semasa hidupku. Koin yang mempunyai lubang persegi di tengahnya dan memiliki ukiran-ukiran yang aku pun tak tahu pasti ukiran apa yang terdapat pada sisi-sisi lubang perseginya itu. Tolong titip ini, Mas, kasihkan ke bapak saya yang sedang berjualan di atas sana, pintanya. Loh, maaf Mas, tapi saya gak bisa buru-buru ngasih koin ini. Paling nyampe di atas sekitar malam hari, keluhku. Iya, gak apa-apa Mas, memang jualannya nanti malam, ujarnya. Sekalian nitip ini juga ya Mas, kasihkan ke bapak saya. Pemuda itu memberiku sebuah ranting yang ia pegang sedari tadi. Tanpa basa-basi aku menyanggupi permintaannya. Tapi Mas, jangan sampai teman-teman Mas tahu ya, pintanya kembali. Dari mana Mas tahu saya ke Merapi bareng teman-teman saya? Aku heran. Tadi saya lihat Mas turun dari mobil bareng teman-teman Mas, tandasnya. Tatapannya begitu menyejukkan kalbuku, seperti tak ada sedikit pun bekas guratan angkara di wajahnya. Jaga ya Mas, jangan sampai hilang, saya mohon. Benda itu ditunggu bapak saya. Aku bergegas pamit kepada pemuda itu karena aku tidak mau berlama-lama berada di sana. Aku lalu meninggalkan di depan kios makanan itu tadi.
Penasaran, aku menoleh ke belakang ke arah pemuda itu. Akan tetapi dia sudah tidak ada di sana. Cepet banget jalannya, gumamku. Lalu kusimpan koin aneh itu di saku celanaku dan kutenteng ranting kayu yang sepertinya itu dari kayu jati. Aku merasakan betapa kerasnya ranting itu. Semua temanku sudah menungguku. Ada yang sandaran di mobil dan ada juga yang duduk-duduk di pinggiran jalan. Aku mempercepat langkah supaya mereka tidak kesal menungguku. Ranting itu buat apa, Dip? Mulki menunjuk ranting yang kuselipkan di samping kerilku. Hiasan aja, Ki. Bentuknya cantik. Jadi gue ambil tadi di jalan. Jawabku mengalihkan. Kami segera menaiki mobil Mas Irwan. Mobil itu kembali melaju membawa kami menuju tempat tujuan. Guys, sehabis dari Merapi, gak sekalian aja ke Merbabu, candaku pada semua. Ayo, seru Ibang. Ah, kalian aja, gue mau kah? Mending pulang, saut Gundil. Takut lutut lu lemes lagi ya, Dil? Hahaha, candaku. Gundil ini memang tipe orang yang gampang sekali lelah, apalagi kalau naik gunung. Bahkan dia sendiri sering sekali menjadi bahan bulianku setiap kali pulang dari pendakian. Akhirnya penantian panjangku berakhir juga. Setelah sekian lama ku nanti dan hanya bisa ku khayalkan dalam benak, kuda besi yang kami naiki akhirnya memarkirkan dirinya tepat di sebuah tempat yang selama ini ku impikan. Jantung ini berdegup kencang layaknya seorang pemuda yang tengah dilanda asmara, yang sedang makan berdua di pinggir kafe, pinggir jalan bersama wanita pujaannya. Kusambut pemberhentian mobil dengan senyuman yang lebar. Kami semua turun dari tumpangan yang diberikan Mas Irwan. Kufokuskan mataku melihat sekitar, dan alangkah tambah berbunganya hatiku ketika aku melihat tulisan besar New Selo. Semoga semuanya terbayarkan indah. Tak ada malapetaka seperti apa yang kulihat dari guratan kekhawatiran wajah Yoyo. Kukira hatinya telah terobati oleh hiburan dari Ibang. Namun ketika dia menginjakan kaki di tanah basecamp New Selo, mulutnya tak hentinya komat kamit. Mungkin dia sedang berdoa sesuai apa yang diperintahkan kepadaku kemarin. Aku tidak mau mengganggunya, biarkan dia dengan pendiriannya. Udah jam 11 nih, kita salat Jumat yuk, ajakku. Salat Jumat di mana, Dip? Gak ada masjid di sini, sahut Ibang kemudian. Lalu kupandangi sekitar, dan memang aku tidak menemukan masjid yang khusus dipakai salat Jumat pada umumnya. Ya sudah, dalam kondisi darurat begini, aku berniat akan menggantinya dengan salat zuhur saja. Ya udah, gue langsung urus administrasinya aja ya. Aku bergegas menuju pos pendaftaran ditemani Yoyo untuk mengurus administrasi. Setelah semuanya selesai, aku dan Yoyo lanjut menemui rombongan di parkiran basecamp. Langsung aja kita, tanyaku. Ke warung dulu lah, Dip, ngopi-ngopi dulu kita. Rusuh amat, timpal Ibang. Kami semua berarah menuju salah satu warung yang ada di area basecamp, sekedar ngopi-ngopi untuk menghilangkan penat dan ketegangan. Mas Irwan masih setia menemani kami. Katanya dia ingin memastikan kami berjalan di jalur pendakian Merapi. Memang the best kakak Gundil yang satu ini. Kebaikannya patut aku contoh. Semua kursi di salah satu warung kami sesaki. Tak ada celah barang sedikit pun bagi seorang untuk menyela tempat duduk kami. Pesanan kopi hitam tersaji manis di atas sebuah nampan yang diantar oleh penjaga warung. Buat kalian, Mas cuma ingetin sesuatu. Jangan lupa sama pesan Mbah Wongso. Jaga terus Desti. Ingat, ini di alam. Kita gak akan pernah tahu misteri apa yang ada di dalamnya. Mas Irwan mengingatkan kami. Kadang alam itu bisa jadi sahabat, kadang pula bisa jadi kayak guru galak yang suka menghukum, memukuli muridnya yang bandel. Lanjutnya, semua mata memperhatikan setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut Mas Irwan.
Pesan itu kupegang erat-erat dalam genggamanku, lalu kusimpan dan kukunci rapat-rapat di dalam kepalaku. Acara wisata kuliner di Basecamp New Selo berakhir. Karena tidak mau terlalu siang, kami segera melakukan briefing untuk menyampaikan pesan terakhir sebelum kita bergerak beriringan menaiki jalur pendakian Merapi. Yoyo memimpin koordinasi terakhir itu. Guys, ini koordinasi terakhir kita sebelum naik. Gue pesen, semuanya harus bisa bekerja sama. Ingat pesan yang sudah disampaikan oleh orang tua kita sebelumnya. Jaga terus Desti, terutama Lucky. Pepet terus Desti kemanapun. Jangan biarkan dia sendirian. Lu tahu, gak akan selamanya kita bisa beriringan. Ada kalanya kita renggang satu sama lain. Tatapannya yang begitu serius. Dip, selama lu jadi sweeper, jangan sungkan buat teriak kalau ada apa-apa. Senang bareng, susah juga harus bareng. Lanjutnya. Yoyo kemudian mendongakkan kepalanya ke langit sambil memejamkan mata. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan seraya berkata, semoga kita semua bisa selamat. Berdoa dimulai. Kutundukkan hati ini untuk memohon pertolongannya. Selesai. Tutup Yoyo. Matanya kembali meneteskan air mata. Aku berusaha menenangkannya dengan merangkulkan tanganku di bahunya. Yuk, semangat, semangat, semangat. Ibang berteriak menyemangati sambil bertepuk tangan. Semangat. Gundil yang tak mau kalah dari Ibang. Kami berjalan perlahan menuju titian pertama jalur pendakian. Tak ada kata yang bisa terucap untuk menggambarkan suasana rombongan kami. Senang, cemas, dan resah berkumpul di dalam diri. Kondisi langit yang mulai berwarna abu-abu gelap seakan mendukung suasana hati. Hati-hati di jalan ya Mas. Gundil sedikit berteriak sambil melambaikan tangannya ke arah Mas Irwan. Tanpa alasan yang jelas, Yoyo tiba-tiba berlari menuju mulut jalur. Aku melihatnya. Ya, aku jelas melihatnya. Di sana berdiri seorang wanita parubaya dengan bakul jajanan di punggungnya. Mbok Irah, cepet banget udah sampai sini. Atau mungkin aku benar, yang kulihat tadi di pom bensin adalah halusinasi. Rasanya seperti deja vu dari kejadian pertemuan pertamaku dengan Mbok Irah di Prambanan. Kami pun kompak berlari menuju tempatnya berdiri, menyalaminya dan melempar senyum padanya. Tatapan Mbok Irah semakin memprihatinkan. Lalu ia memeluk Yoyo dan berkata, wayahe kowe balik yo. Hah? Balik? Baru mau naik kok disuruh balik? Gumamku. Iya mbok, nanti saya antar dulu teman-teman saya. Jawabnya. Ya jelas dong, setelah pendakian ini kan kita memang langsung pulang, pikirku. Aku tidak terlalu mengindahkan percakapan Yoyo dengan Mbok Irah, karena seperti orang tua pada umumnya, sepertinya Mbok Irah menyampaikan pesan yang sama kepada Yoyo, yaitu jaga diri. Hingga akhirnya ku dengar kata-kata yang sedikit mengagetkanku. Jaga Desti yo, serunya. Loh, dari mana Mbok Irah tahu nama Desti dan mengapa pesan terakhir yang disampaikan sama dengan pesan Mbah Wongso? Aku hanya melempar senyum kepadanya, lalu kami pun menyalaminya untuk kemudian pamit hendak mendaki. Jalanan mulus yang terbuat dari semen menemani awal pendakian. Yoyo berada di paling depan, disusul Kucai, Gundil, Mulki, dan Desti yang berjalan beriringan, kemudian Ibang, lalu aku yang paling belakang. Beberapa meter ke depan aku mencoba untuk melihat ke belakang memeriksa keberadaan Mbok Irah. Tapi ternyata wanita itu sudah tidak ada. Mungkin dia lanjut jualan di parkiran, pikirku. Aku kembali membalikan badanku menatap teman-temanku yang beriringan membelah pepohonan di sekitar jalur pendakian. Selangkah demi selangkah terus berjalan pasti. Jejak dari sepatu gunung terlukis indah di atas semen yang semakin jauh semakin terjal berubah menjadi tanah. Layaknya sebuah kuburan panjang yang terpajang sepanjang jalur.
Permukaan tanah yang bergelombang membuat setiap kaki harus berhati-hati melangkah. Salah sedikit saja, resiko patah tulang atau minimalnya memar selalu menghantuiku. Apalagi ditambah beban keril yang membawa logistik dan peralatan pribadi bisa menambah kemungkinan tubuh untuk tidak seimbang. Pendakian bukanlah hal yang sepele. Banyak hal yang mesti dipertimbangkan matang-matang. Ki, Mulki. Aku dikagetkan dengan suara Ibang yang mendadak meneriaki nama Mulki seperti memberi pertanda awas. Di depan aku melihat Mulki tersungkur hingga Desti harus memeganginya. Yoyo yang sudah berjalan paling depan pun turun kembali untuk melihat kondisi Mulki. Itulah pentingnya kebersamaan ketika mendaki. Jarak yang tidak terlalu jauh dapat meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Aku dengan sedikit melangkah panjang di antara tanah yang bergelombang menghampiri Mulki yang terduduk di tepian jalur. Mual gue, gak kayak biasanya, ucap Mulki dengan sedikit meringis. Dia berusaha membetulkan posisi duduknya. Namun mungkin karena mual yang sudah tidak dapat dia tahan, Mulki akhirnya muntah dengan mengalihkan badannya ke sebelah kiri. Mabuk mobil mungkin gue ya, ucap Mulki. Iya kali, Desti menyaut. Di depan ada pos bayangan, kita rehat dulu di sana. Kebetulan ada kayak pendopo di sana, jadi Mulki bisa istirahat dulu di sana, kata Yoyo sambil mengarahkan telunjuknya di depan. Mulki gontai memperbaiki posisi tubuhnya. Semua menyemangatinya. Ayo Ki, semangat, saut Gundil yang berdiri dari posisi jongkoknya. Kami lebih merapatkan barisan. Selain menjaga Mulki yang gontai, kami juga tidak lupa menjaga Desti yang sedang haid. Tak butuh waktu lama bagi kami untuk sampai di pos bayangan. Di sana Mulki dibaringkan untuk merendahkan rasa mualnya. Keril yang dia pakai jadi bantalan untuk kakinya supaya mempercepat pemulihan. Tak lupa Desti menghirupkan minyak angin yang dibawa oleh Yoyo. Hanya sekitar 15 menit berselang, Mulki terbangun dengan mata yang lebih cerah. Udah cukup, gue udah enakan. Ayo lanjut, ucapnya dengan semangat. Kami pun melanjutkan pendakian, melewati pelang informasi yang menuliskan durasi ideal bagi para pendaki untuk mencari titik-titik sebelum puncak. Kulihat ideal waktu yang dibutuhkan untuk ke pos selanjutnya adalah sekitar 45 menit. Formasi barisan masih tetap sama, Yoyo di depan sedangkan aku yang paling belakang. Terus ku jejaki tanah-tanah itu dengan penuh keyakinan. Perlahan tapi pasti, tidak perlu terburu-buru. Kicauan burung di sekitar, udara dingin yang menggerayangi kulit wajahku menjadi teman setiap perjalanan. Banyak sekali warna hijau di sekelilingku, tidak seperti di perkotaan, apalagi Bandung. Warna hijau dari pepohonan yang bercampur warna yang lain menjadi pemandangan yang tak asing di sana. Hiruk pikuk kota tak kurasakan di sini. Oksigen yang masuk ke lubang hidungku pun terasa lebih bersih dibanding oksigen Bandung yang sudah tercampur asap. Tuhan, jaga alam ini. Jangan sampai tangan-tangan jahil dapat mencuri keindahan yang menyelimutinya. Sungguh aku tidak rela Tuhan. Tak terasa barisan mulai merenggang. Mungkin karena aku terlalu banyak melamun dan berhenti karena terpesona dengan keindahan yang tersaji, sehingga aku tidak melihat teman-temanku di depan kecuali Ibang yang berjarak sekitar 20 meter di depanku. Kupicingkan lagi mataku. Kupererat lagi otot-otot kakiku untuk fokus melangkah agar tidak terlalu terlena dengan keindahan sekitar. Cukup ku nikmati seperlunya saja. Semangat Dip, suara Gundil menyemangatiku dari belakang. Loh, si Gundil kesusul ternyata. Aku hanya bisa memberinya kode, mengangkat tangan tanpa membalikkan badanku ke belakang. Semangat, teriakku. Semangat, saut Ibang yang berada jauh di depan. Jalanan terjal terus kita lalui. Batu-batu yang menyembul keluar dari tanah menghiasi jalur pendakian. Lagi-lagi kehati-hatian dan kewaspadaan adalah kunci.
jangan sampai lengah. Beberapa saat kemudian aku melangkah. Dari kejauhan aku melihat Plang yang di sampingnya Kucai sedang asik merokok. Dia mengacungkan rokoknya itu lalu menunjuk ke arah dalam, sepertinya memberi kode kalau teman-teman yang lain sedang beristirahat di sana. Lalu aku mempercepat langkah, ingin segera sampai di sana. Aku tidak ingin kalah dari Kucai. Sebatang rokok menungguku untuk kuhisap di sana. Walaupun nafas tersengal, aku tetap memperlebar langkahku. Ketika aku sampai di Plang yang bertuliskan "Welcome to Pos 1 Watu Belah" dan melihat ke arah pendopo yang persis kulihat seperti yang ada di pos bayangan, aku melihat Gundil sedang asiknya duduk melamun sambil sesekali menyeruput madu sasetan yang ada di tangannya. Loh, kok dia sampai duluan? Aku berlari ke arahnya dan memukul bahunya agak keras. Lu bukannya tadi ada di belakang? Ucapku kepada Gundil dengan nafas yang sangat tersengal-sengal. Gue dari tadi di sini cuy, ujarnya. Berarti aku tadi memang paling belakang. Lantas siapa yang menyemangatiku di belakang tadi? Otakku tidak berhenti menerka. Siapa yang menyemangatiku di belakang tadi? Sangat jelas ku dengar itu adalah suara Gundil. Aku seyakin-yakinnya. Tapi apa yang kulihat kemudian kenyataannya berbicara lain. Gundil memang sudah berada di depanku. Bang, lu tadi dengar ada yang nyemangatin gue di belakang tadi kan? Tanyaku kepada Ibang, hanya memastikan. Enggak, Dip. Gue juga teriak. Soalnya denger lu yang teriak duluan, jawab Ibang. Apa iya tadi aku halusinasi? Terasa aneh ketika aku bisa banyak berhalusinasi begini. Aku paham betul diriku ini. Aku merasa diri ini masih belum kelelahan. Jadi mana mungkin aku berhalusinasi? Sudahlah. Daripada aku jadi banyak menerka hal-hal yang belum pasti, aku memilih untuk mencairkan suasana dengan cara mengeluarkan candaan kepada Gundil. Dil, tapi lutut lu masih aman kan? Ledekku kepada si Gundil. Aman, Dip. Di pendakian ini gue gak akan kecewain lu. Matanya mendelik sinis ke arahku. Walah, paling cuman lagu doang, diceremai. Lu juga bilang kayak gitu kan? Buktinya keropos juga lutut lu. Perkataanku membuat Mulki, Desti dan Ibang ikut tertawa. Sedangkan Gundil hanya memalingkan pandangan ke arah semak-semak dengan madu yang terus dia cicipi. Aku memang suka bercanda dengan Gundil, meskipun ekspresinya selalu terlihat tidak senang. Entah kenapa aku selalu semangat untuk terus memojokkannya. Gak apa-apalah ya Dil, kalau gak kayak gini kan gak rame. Candaan itu sedikit menjadi obat penenangku dari ingatan kejadian yang menimpaku tadi. Suasana yang renyah, lepas, penuh canda tawa melukiskan kenangan indah di dalam kamus kehidupanku. Kamus yang akan kubuka isinya sedikit demi sedikit kepada anak cucuku kelak. Suasana hangat itu terasa tak lengkap tanpa kehadiran Kucai dan Yoyo. Lalu ku tengok Kucai masih dengan asiknya menghisap rokok, berjongkok tepat di bawah Plang Pos 1. Semakin lama aku perhatikan tingkah lakunya itu, lidahku jadi merasa kecut. Ingin rasanya aku bergabung dengannya untuk menikmati sebatang saja untuk mengusir kecutnya lidahku ini. Yo, ayo kita ngudut dulu. Jangan ngelamun terus lu ah. Ajakku kepada Yoyo yang dari tadi duduk melamun di atas sebuah batu. Dari lu ya, pintanya. Aku membalasnya dengan senyuman. Itulah yang aku rindukan dari Yoyo, yang belum aku temui sejak pertama berangkat dari stasiun Kiara Condong. Di balik sifatnya yang pendiam, dia selalu meminta rokok atau kopi kepadaku. Padahal sebenarnya aku tahu dia tidak semiskin itu. Yoyo mengikuti langkahku untuk menghampiri Kucai.
Aku selalu melakukan keakraban ini kepada sahabat-sahabatku. Hal ini semata aku lakukan untuk lebih mempererat hubunganku dengan mereka. Aku tidak ingin jika di kemudian hari aku atau sahabat-sahabatku saling melupakan satu sama lain. 2 batang dari sebungkus rokok yang ada di celanaku aku tarik dengan perlahan-lahan. Satu untukku dan satu lainnya ku berikan kepada Yoyo. Segera aku nyalakan untuk menghilangkan kecutnya lidah ini dan mengusir sedikit hawa dingin yang menghinggapi tubuhku. Obrolan ngalor ngidul di antara kami bertiga membuat suasana menjadi tambah hangat. Cerita tentang pengalaman pendakian sebelumnya pun menjadi topik pembahasan. Jujur, ku katakan kepada Yoyo, pengalamanku kali ini mendaki Gunung Merapi terasa sedikit berbeda. Yoyo dan Kucai pun setuju dengan itu. Kalau gue pertama ngerasa aneh itu pas di Prambanan, pas Desti hilang itu, Kucai mengamini. Kalau aku juga dari pertama di stasiun itu udah curiga, kenapa dia diajak salat kok nggak cuman diem aja. Yoyo membuka suara. Makanya pas di rumah abangnya si Gundil, gue beraniin diri buat nanya langsung, gak pakai basa-basi. Lanjutnya si Yoyo. Sepertinya kecemasan itu masih menghuni sanubari mereka. Tak bisa dipungkiri, Kucai yang terlihat cuek luar biasa pun ternyata menyimpan kecemasan itu. Oh iya, yuk, Mbok Irah itu sebenarnya siapa sih? Kok lu bisa akrab banget sama dia? Tanyaku. Aku dan Kucai menatap penasaran ke wajah Yoyo. Jujur aja, aku masih penasaran dengan sosok Mbok Irah. Siapa sebenarnya dia dan apa yang disembunyikannya? Bukan jawaban yang kudapat. Suasana malah hening seketika. Yoyo hanya menghela nafas panjang seraya mematikan bara api rokoknya ke tanah. Ngopi yuk ah. Jawabannya tidak memuaskan. Yoyo sedikit melemparkan senyum ke arahku dan Kucai sambil beranjak melangkahkan kakinya menuju pendopo. Kenapa sih dia? Tanya Kucai. Udah, biarin aja, jawabku kemudian. Jawabannya hanya Yoyo yang tahu. Kalau sudah begitu, mau ditanya secara paksa pun Yoyo tetap tidak akan menjawab. Kali ini aku tidak akan memaksanya. Aku sudah tahu peringainya. Biarkan ia dengan pendiriannya begitu. Toh semua akan dijawab pada waktunya. Aku dan Kucai mengikuti Yoyo dari belakang. Hawa dingin yang semula menyentuh halus kulitku ini kini menjadi sedikit tidak terasa. Bang, kita ngopi dulu, keluarin perbekalan, seruku kepada Ibang. Tanpa jeda, Ibang langsung mengeluarkan perbekalan yang disimpan di kerilnya. Kopi dan camilan siap menemani istirahat kami di tempat itu. Kalau sudah di jalur pendakian, kami tidak mau terburu-buru ingin sampai di puncak. Kami ingin menikmati prosesnya, bukan hasilnya. Karena kalau dilihat dari informasi yang kudapat di pos bayangan untuk sampai ke Pasar Bubrah tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak seperti pengalamanku saat mendaki Gunung Ciremai yang membutuhkan waktu sedikitnya 11 jam untuk sampai di Gua Walet. Nesting dan kompor portable sudah siap untuk dipakai memasak air. Masing-masing dari kami mengambil gelas plastik sebagai tempat penampungan kopi yang ingin kami seduh. Lain dengan Desti, dia tidak suka kopi. Dia hanya memakan makanan ringan yang dibawanya. Gue tidur dulu, ntar jam 2 bangunin aku ya, ujar Yoyo yang sudah menghabiskan 1 gelas kopi. Aku mengiyakan permintaan itu. Selalapnya Yoyo tertidur, beberapa dari kami masih asik dengan camilan dan kopinya. Logistik bertahap Ibang rapikan ke dalam kerilnya. Candaan demi candaan pun kami lontarkan kepada satu sama lain. Tawa yang terkurat di masing-masing wajahnya berharap menghapuskan segala bentuk keresahan. Sementara itu, aku biarkan Yoyo untuk memulihkan tenaganya. Karena butuh tenaga yang sangat ekstra bagi seorang leader atau pemimpin untuk memimpin pendakian. Sayang, aku ganti sekarang ya.
Suara Desti terdengar risih. Mulki mengarahkan pandangannya ke segala arah, seakan ingin memastikan tempat yang dirasa tepat untuk mengganti pembalutnya. "Malu, Yang? Banyak orang di sini," ujar Mulki dengan pandangan risih menatap pendaki lain. "Tapi udah gak nyaman banget ini," ucap Desti sambil membenarkan posisi duduknya. "Nanti aja di jalan mau ke pos 2, Des," seruku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Tidak terasa, waktu sudah berlalu 1 jam semenjak Yoyo tertidur. Sesuai permintaannya, aku membangunkan Yoyo untuk melanjutkan pendakian. Dengan mata sembabnya, Yoyo berusaha menyadarkan dirinya sendiri. Kami semua bergegas memakai kembali keril di punggung kami. Beban itu terasa lagi, beban yang akan selalu menemani pendakian kali ini. Di sisi lain, yang dinamakan beban itu ada pada diri Desti. Di lubuk hati yang paling dalam sebenarnya aku tak habis pikir mengapa Desti ingin memastikan ikut pendakian ini. Padahal kalau dia ingin bersabar sedikit saja, dia tinggal menunggu kami di rumah Mas Irwan. Toh di sana juga ada Niken yang sudah bukan anak kecil lagi. Dan lagi pula kami juga tidak akan meninggalkannya begitu saja. Dan Mulki, mengapa dia begitu bucin? Agak berlebihan menurutku, terpaksa mendukung keputusan Desti setelah ia mengancam putus hubungan dengan Mulki. Padahal kalau itu terjadi padaku, lebih baik aku memilih untuk putus daripada harus menanggung resiko yang sangat tinggi. Dan satu lagi pula masih banyak wanita lain di luar sana. Bahkan dari Lempuyangan sampai basecamp New Selo pun entah beberapa ratus wanita muda nan cantik yang sudah kami temui. Mengapa Mulki bisa sebegitunya? Padahal semua ini demi kebaikan Desti juga. Keegoisan yang ada pada diri Desti terpaksa harus kami selalu siaga. Gerak-geriknya harus selalu diperhatikan, tindakannya harus kami jaga. Sepertinya sudah pantas bagi kami menyandang titel seorang intel yang sangat baik, bukan begitu? Atas persetujuan Yoyo, aku memerintahkan semua rombongan untuk berbaris merapat berjarak kisaran 1 meter. Lagi-lagi, itu semua aku lakukan untuk kebaikan Desti. Dalam kondisi penuh darah di daerah kewanitaannya, para lelembut gunung akan otomatis terundang untuk mendekat. Aku tidak mau jika barisan direnggangkan. Para lelembut di Gunung Merapi bisa dengan bebasnya menggerayangi Desti. Gunung adalah salah satu tempat yang jarang dijamah manusia, dan gunung pun menjadi habitat tetap berbagai lelembut. Aku percaya kita hidup berdampingan dan dapat berinteraksi satu sama lain dengan caranya masing-masing. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 berubah lebih sadis. Bukan lagi tanah sebagai pijakan, kini jalur berubah menjadi bebatuan. Kemiringannya pun dapat dikatakan hampir mendekati 90 derajat. Aku sangat puas dengan apa yang aku lihat ini. Selain melatih otot-otot kakiku, jalur seperti ini juga melatih intuisi dan kesabaran. Hingga tak terasa, jarak masing-masing di antara kami sedikit renggang. Tak apalah, yang penting semuanya masih terlihat olehku. Di tengah pendakian yang sangat menguras banyak tenaga itu, aku dikagetkan dengan seorang pendaki yang menyusul dan mengiringi langkahku. Kok jalannya cepet banget? Dia tidak membawa keril, dia hanya memakai topi hitam, jaket berwarna coklat, celana jin hitam, dan dengan wajah yang sedikit pucat. Aku merasa pernah melihat, tapi entah di mana. Wajahnya begitu familiar bagiku. "Kenapa Mas, buru-buru banget?" tanyaku. Pendaki itu tidak menjawabku. Dia tetap berjalan tepat di sampingku. Kulihat matanya terus fokus ke jalur pendakian. "Mas, sehat? Kalau lagi sakit, mending putar balik aja Mas. Saya khawatir Mas kenapa-napa," ucapku. "Keril saya masih di atas Mas." Pendaki itu menjawabku dengan ekspresi yang sangat dingin. Lantas dia menepuk bahuku,
kemudian berjalan cepat menyalip teman-teman dan yang lainnya. Mungkin pendaki itu sedang ada urusan sehingga dia harus ke bawah lalu kembali ke atas untuk melanjutkan pendakiannya. Tak lama berselang dari hilangnya pendaki itu dari pandanganku, kabut pun mulai turun. Perlahan tapi pasti, kabut itu semakin menebal sehingga membuat oksigen yang kuhirup sedikit bercampur dengan air. Hal demikian membuatku harus menepi untuk mengatur nafas agar tak sesak lagi. Langkahku kini tak beraturan. Banyak momen di mana aku harus berhenti dan mengatur nafasku lagi. Akibat kabut yang semakin menebal, pandanganku menjadi sangat terbatas. Aku tak bisa melihat Ibang yang semula berada beberapa meter di depanku. Lama dalam kondisi seperti itu membuatku sangat kelelahan. "Guys, break dulu lah, kabut tebel banget nih." Teriakku tidak dijawab oleh siapapun. Aku terus berteriak memanggil satu persatu nama temanku. Namun tetap tidak ada sautan dari siapapun. Aku kembali berhenti agak lama untuk mengatur nafasku tentunya. Berharap itu menjadi cadangan energi bagiku untuk mempercepat langkahku sampai kembali ke barisan. Karena sepertinya aku sudah tertinggal yang jauh di sana. Lalu ku atur nafasku di tepian jalur. Sayup-sayup ku dengar suara langkah kaki dari arah bawah. Tetapi setelah lama kutunggu, tidak ada pendaki yang menyusulku. Aku masih bisa berpikir positif, menyangka kalau tadi hanyalah suara daun yang bergesekan dengan batu. Setelah dirasa cukup untuk menyiapkan tenaga, aku bergegas kulebarkan langkah kaki ini untuk cepat menemui teman-temanku. Aku bersyukur karena beberapa langkah lebar yang kulakukan, kabut pun mulai menipis. Dari kejauhan dapat kulihat Ibang dan yang lainnya sedang duduk membentuk barisan menghadap ke bawah. Aku senang bertemu lagi dengan mereka, namun aku tidak melihat Desti dan Mulki di sana. "Si Desti di mana? Apalagi ganti?" tanyaku kepada Ibang. Ibang pun hanya menjawabnya dengan mengangguk dan dada yang kembang-kempis dengan cepat. Kemudian ku istirahatkan tubuhku. Duduk di atas bebatuan yang ada, keril tidak kulepas. Ia menjadi sandaran empuk bagiku. 10 menit sudah aku menunggu Mulki dan Desti. Mereka tak kunjung menghampiri kami. Hingga tak terasa angin sepoi-sepoi yang menyapa wajahku membuat terlelap begitu saja. Aku ingat betul di dalam tidurku itu aku bermimpi hal yang membuatku menyangka bahwa itu adalah kejadian yang sangat-sangat nyata. Di dalam mimpi itu aku berada tepat di mana aku terlelap, duduk bersandarkan keril di sebuah batu besar. Namun ada yang aneh dari sebelumnya. Tepat di depanku aku melihat ramai sekali makhluk aneh sedang berdiri menatap ke arah rombongan kami. Rupa makhluk itu bermacam-macam. Dari yang kecil sampai yang paling besar ada di sana. Bahkan di antara makhluk itu aku melihat Ega berada di tengah kerumunan. Ia hanya terdiam tertunduk tanpa melakukan apa-apa, tanpa keril dan tanpa topi koboynya. Semua makhluk menatap kami dengan tatapan yang sangat kosong, kecuali satu orang kakek bertongkat yang menatap kami dengan penuh amarah. Apa ini? Aku sangat ketakutan. Jantungku berdegup kencang. Namun aku tidak bisa melakukan apapun. Menoleh pun tak bisa. Tatapan mereka seperti memaku sukmaku untuk tetap berada duduk di batu itu. Bahkan memejamkan mata pun aku tak bisa. Dari setiap makhluk yang ada, kulihat ada sesosok kuntilanak yang melemparku dengan batu kecil yang tepat mengenai kakiku. Aku seperti dipaksa menonton mereka yang terus saja menatap kami kosong dan berperilaku sangat aneh. "Ah Tuhan, kenapa ini?" Tatapan makhluk itu seketika teralihkan, menatap ke satu titik yang terdapat banyak semak dan pepohonan. Ekspresi mereka semua mendadak berubah menjadi menyeringai. Apalagi sosok genderuwo yang kulihat meneteskan air liur dari sela-sela taringnya itu. Aku mencoba kabur dari mereka, mencoba untuk bangun,
namun diriku tetap mematung. Tanpa aba-aba, makhluk-makhluk itu beriringan berjalan menuju satu titik yang mereka lihat. Seketika juga tubuh menjadi bisa digerakkan. Di antara perasaan takut dan penasaran, aku mencoba untuk mengikuti mereka secara perlahan-lahan. Aku melangkah perlahan di antara rerumputan yang terhampar. Kakiku melangkah gontai. Tanpa mengawasi langkahku, tiba-tiba aku terjatuh dan terjerembab di dalam sebuah lubang. Dan seketika itu juga aku terbangun dari tidurku. Nafasku tersengal, dadaku kembang-kempis tak beraturan. Jantungku masih berdegup kencang, iramanya sama seperti apa yang terjadi dalam mimpi. Anehnya lagi, aku melihat sebuah batu kecil yang berada tepat di bawah kakiku. Batu itu persis dengan batu yang dilemparkan kuntilanak di dalam mimpiku tadi. Aku terheran, apa ini sebuah kebetulan atau memang ini adalah kenyataan? Aku tak bisa memastikan itu semua. Aku hanya tertarik kepada sebuah titik yang dilihat oleh makhluk mengerikan yang ada di dalam mimpiku tadi. Aku segera mengalihkan pandanganku ke titik itu. Lama sekali ku perhatikan titik itu. Yang sedikit terhalang kabut itu, akhirnya keluarlah dua sosok yang perawakannya aku kenal betul. Benar, itu adalah Desti dan Mulki. Aku beranggapan mungkin saja makhluk itu berlarian ke sana karena tertarik oleh pembalut yang dibuang Desti. Mulki dan Desti berjalan beriringan. Namun gangguan yang ku dapat bukan hanya melalui mimpi, akan tetapi dapat kulihat dengan jelas oleh mata dan kepalaku ini. Sebuah tangan yang sangat pucat merangkul bahu kiri Mulki. Padahal kedua tangan Desti sama sekali tidak merangkulnya. Aku lantas meneriaki Mulki dan memberinya isyarat untuk segera melihat ke bahu kirinya. Namun Mulki seakan tidak mengerti bahasa tubuhku. Ia malah terus berjalan begitu saja menggandeng Desti. Kulihat lagi, tangan pucat itu perlahan tertarik di belakang dan menghilang seiring dengan sampainya mereka di tepi jalur pendakian. Des, lu nyuci pembalutnya bersih nggak? Tanyaku khawatir apa yang ada di dalam mimpiku itu benar-benar terjadi. Desti pun tertunduk dan berusaha menjawab. Itu tadi. Ya bersihlah. Mulki menyela jawaban yang tergesa-gesa. Aku kira dia memang kelelahan sehingga membuatnya terburu-buru seperti itu. Aku berteriak kepada Yoyo agar kembali melanjutkan perjalanan. Yoyo mengangguk dan berbalik, mencondongkan badannya ke depan, bersiap mengambil langkah. Semuanya telah siap. Pendakian pun dilanjutkan kembali. Kabut belum juga menghilang, namun tipis. Kujejaki batu-batu yang menjulang itu. Otot-otot kakiku saling bersautan dan mendukung langkah pasti yang kulakukan. Suasana Merapi kala itu seperti sedang dirundung kesedihan. Gunung Merbabu yang katanya dapat dilihat di jalur pendakian itu pun ditutupi oleh kabut yang menyelimuti. Aku hanya bisa berprasangka baik terhadap Merapi. Mungkin ia menyimpan keindahannya setelah kami berada di puncak. Semoga saja. Tak terasa barisan kami merenggang. Kulihat kali ini teman-temanku semakin semangat untuk mendaki. Ibang sampai mengeluarkan jurus monyetnya untuk melangkahi batu-batu yang ada. Tak terkira semangat yang mereka punya, mereka sepertinya ingin segera sampai di pos 2. Aku pun berusaha mengimbangi kecepatan teman-temanku. Namun karena nafasku ini adalah nafas gudang garam, aku jadi cepat sekali merasa kelelahan. Tapi entah mengapa, meskipun teman-temanku itu perokok, mereka mempunyai ketahanan tubuh yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya kabut pun mulai menempel kembali. Aku tidak ingin cepat naik. Perlahan aku telusuri jalur pendakian itu supaya tidak tersesat. Aku memang pertama kali ke Gunung Merapi. Akan tetapi, jika keadaannya seperti ini, mau tidak mau aku harus menguatkan instingku dan pantang untuk cengeng. Jarak pandang tinggal sekitar 3 meter ke depan, sehingga yang dapat kulihat hanyalah
bayangan Ibang yang terus-menerus mendaki dengan yakinnya. Sebisa mungkin aku tidak ingin kehilangan jejaknya. "Bang, yang lain aman kan bang?" teriakku. "Aman, masih pada kelihatan di depan, Dip." "Syukurlah, itu berarti aku harus tetap melihat Ibang mendaki. Perlahan tapi pasti, pahit manisnya jalur pendakian itu aku nikmati." Kabut semakin menebal, jarak pandang pun semakin terbatas. Ibang meneriakiku untuk diam di tempat. "Dip, pesan berantai dari si Yoyo, kita break dulu nunggu kabut, terlalu bahaya." Aku menuruti suara dari bayangan Ibang yang sudah semakin tak terlihat. Aku membalikan badan dan kembali duduk di sebuah batu bersandarkan keril. Aku mengatur nafasku agar cepat menemukan kesegaran. Aku dikejutkan oleh suara yang berasal dari sebuah kantong kresek hitam yang berada tepat beberapa senti di sampingku. Awalnya aku menyangka kalau itu adalah kucing yang sengaja dibuang oleh pemiliknya di sini. Rasa kasihanku tak terbendung. Aku ingin melepaskannya saat itu juga. Lalu perlahan ku buka bungkusan itu. Astaga, bau busuk seketika menyeruak menusuk hidungku. Ternyata yang kulihat di dalam bungkusan itu adalah kumpulan kaki dan tangan manusia yang sudah pucat. Dan beberapa masih ada yang bergerak-gerak. Tak pikir panjang, aku langsung membuang bingkisan itu dan memaksakan diri untuk menghampiri Ibang. "Lu kenapa, Dip?" tanya Ibang kepadaku. Itu di bawah kue, lihat bungkusan. Isinya kaki sama tangan, Bang," jawabku sambil mengecap ludah yang sudah mengering. Ibang lalu menenangkanku, lalu memberiku minum untuk menghilangkan dahaga dari cairan yang terbuang akibat kupaksakan berlari menujunya. Setelah dahaku terselesaikan, sementara kabut sudah mulai perlahan menepis, Ibang mengajakku untuk turun memeriksa bungkusan itu. Aku pun menyetujuinya untuk memastikan. "Bang, ayo lanjut," teriak kucai yang berada di atas kami berdua, sehingga aku dan Ibang tidak bisa memeriksa bungkusan tadi. Aku masih terkejut. Tangan kaki siapa tadi? Apa ada yang sudah melakukan mutilasi di sini? Sekitar 10 menit mendaki, kedatanganku disambut oleh banyaknya tenda di atas sebuah lahan yang lumayan luas. Jurang begitu dekat dengan keberadaan lahan itu. Yoyo yang tengah berdiri di samping tenda pendaki lain melambaikan tangannya tanda memanggilku. "Lanjut atau camp?" tanyanya singkat. "Lanjut yo, keburu malam," jawabku kemudian. Yoyo segera memberi isyarat kepada yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Barisan kembali seperti semula. Aku mengincar matahari terbit dari puncak. Maka dari itu aku mengusulkan untuk lanjut dan bermalam di pasar Bubra saja. Di sisi lain, aku harus memberikan koin aneh dan ranting jati yang kudapat dari seorang pemuda ramah yang kutemui di pasar Cepogo beberapa jam lalu kepada ayahnya yang berjualan di sana. "Woi!" seru dari suara tak terwujud dari arah pos 2 yang membuat langkah kami terhenti. Aku mengenal betul suara itu. Semuanya kompak membalikan badan ke arah pos 2, dan dapat dipastikan suara itu memanggil rombongan ini. Mulki pun berbalik dengan ekspresi terkejut. "Ega." Aku melihat raut kecemasan dari semua temanku. Mereka merasakan apa yang aku rasakan. Kami tidak mau bertemu dengan Ega di jalur pendakian ini. Kalau saja kita dipertemukan setelah selesai pendakian, itu tidak jadi masalah. "Udah, lanjut aja," seruku kepada semuanya.